Tapi itu belum ada, tapi itu belum ada. Kok ya? Nah, kan juga belum ada. Langsung dibuka aja. Udah kayak gini. Udah kebuka semua kan? Pertama, kalau kalian sadar di ArcGIS itu dia ada banyak aplikasi lain. Ini kayak ada ArcMap, ArcCatalog sama ArcGlobe. Di sini tuh kita akan pakai katalognya, tapi ya nggak usah pakai dari luar, dalamnya udah ada. Tinggal kalian kayak ke atas ini, itu ada yang katalog, ditekan aja. Jadi nanti dia akan muncul di samping ya. Katalog itu intinya tempat kalian nyimpan datanya di mana lah. Kalau dia udah muncul di samping, itu langsung kalian tambahin aja. Misal ini di plus connect to folder. Kalau kalian baru pakai ArcGIS, itu bebas kan mau konekin di mana, entah di PC, entah C, entah D kayak gitu. Kalau misal aku di sini terus di oke. Sudah membuat folder ya yang terhubung. Udah Yus. Belum. Masuk aja, ayo. Masuk dulu aja laptopnya. Ini untuk ngebuat, tinggal tekan aja connect folder yang di atas. Terus kalian pilih mau di mana. Langsung ke divisi juga bisa kayaknya. Ini tinggal C aja, oke. Jadi akan muncul di katalog samping bagian yang folder connections. Sudah. Apakah udah? Terus sekarang kita akan ngebuat geodatabase-nya. Kalau untuk ngebuat geodatabase, pilih aja folder mana yang kalian mau. Misal aku yang di ini. Oke. Nah ya, 97 IKL acara 1 di sini. Itu kalian klik kanan, terus kalian tekan new. Dan buat yang personal geodatabase. Ini klik kanan personal database kayak gini di depan, dipilih, terus ya diubah aja namanya apa gitu. Nah, ya nggak boleh ada space. Kalau pakai space pakai garis bawah. Soalnya biasanya dia kayak gitu lah. Kalau udah kan di geodatabase itu masih kosong ya. Harusnya udah ada SAP yang aku kirim kemarin, itu bisa kalian masukin ke sini. Cara masukinnya tinggal kalian klik kanan. Terus pertama kita harus ngebuat dataset lepas ya. Sebentar aku lupa. Harusnya fitur dataset dulu. Ya. Ngebuat fitur dataset dulu. Jadi kita ngebuat sebuah tema lah untuk data itu. Itu datanya untuk apa kayak gitu. Ini fitur dataset. Namanya bebas saja. Enggak cuma tema doang, ini juga untuk ngebuat referensi spasialnya. Atau enggak ya zona UTM-nya di mana. Misal buat aja tata guna lahan, SGKL aja deh. SGKL. Ini contoh. Terus di next. Nah, ini kalian atur aja mau di mana. Tapi data kita tuh harusnya ada di 49S. Tinggal pilih aja 49S. Terus di next, di finish. Bisa? Bisa? Semoga bisa. Nah, terus nanti dia akan muncul nih di sini. Jadi ya kamu nggak bisa langsung masukin SHP-nya lah. Pokoknya harus dimasukin dulu referensi spasialnya, zona UTM-nya. Dan pastiin data yang akan kalian masukin ke sini itu zona UTM-nya akan sama. Jangan satu tiba-tiba di Papua, satu tiba-tiba di Sumatera kayak gitu. Dia akan error dan terbakar. Untuk memasukin datanya ke sini itu kan bisa nge-impor. Impornya itu kita pilih yang single aja. Nah, tinggal kalian ya kayak impor data biasa, dipilih aja datanya yang mana. Bisa kalian cari aja di sini nanti. Masukin aja SHP yang udah aku kirim. SHP. Yang tata guna lahan Desa Mandi. Terus di add,
dan oke. Oh, output fitur class dibuat. Oke. Output fitur class itu cuma kayak penamaan biasa. Jadi kayak namain aja apa gitu. Ini tata guna lahan misal. Nah, kalau udah nanti dia akan ada di katalog dan masuk ke sini. Ada yang tata guna lahan. Itu. Nah, tadi kan kalau yang di aturan topologi kan ada aturan untuk poligon tuh nggak boleh punya gap sama nggak boleh overlap. Maksudnya gap tuh gimana? Gap tuh kayak gini. Jadi dia nggak boleh punya gap. Tapi pada data ini gap tuh sebenarnya bukan gap, itu jalan. Jadi ya bisa kalian lakukan beberapa pengecualian dalam pengecekannya nanti. Nanti aku ajarin lagi. Biar itu tahu gaps atau jalan, gaps yang benar atau cuma jalan doang. Pertama kan harus punya data dasarnya atau enggak foto citra atau data Google Satelit. Kalau di ArcGIS itu dia punya data Google Satelitnya sendiri di sini, @basemap. Tapi kalau kalian pakai yang itu akan keberatan, nggak tahu. Soalnya data harus coding salaman. Jadi kalian bisa pakai database yang udah aku upload di Teams, kalau enggak yang di Google Drive. Yang ini foto udara. Tinggal animasinya tinggal drag and drop aja. Terus dia kalau minta buat piramid itu dibuat aja. Kenapa ya? Karena itu kompresi datanya sama biar si ArcGIS-nya bisa ngebaca lebih cepat. Kalau kalian nggak ngebuat itu nanti pas kalian ngebukanya akan loadingnya lama. Jelek ya? Tunggu bentar. Nah, topologi di mana ya? Oh, di sini. Kalau yang mau tanya tanya aja kok, nggak apa-apa. Nih, Putra Sore, apa namanya? Narazana. Selamanya sore tadi. Di Indo ya sekarang. Ini dulu bangun. Aduh, apa ya rasanya ya bisa? Di Indo jam 10. Tadi sih itu juga ya. Iya. Lupa. Ini kan ambil. Tapi ada sore. Tadi waktu di luar tuh apa juga? Nah, nanti kalau udah dia langsung masuk foto udaranya. Nah, kalau kalian mau pakai nyoba yang di Basecamp tadi juga boleh. Ini. Duh, nyala tuh dia. Tapi emang berat aja. Misalkan pilih mau yang mana, banyak kok. Tapi ya pasti akan lebih berat. Jadi aku nggak menyarankan aja. Kita juga punya foto udaranya. Nah, untuk ngecek topologinya tadi, itu bisa kalian ke katalog. Terus di yang tata guna lahannya, itu akan klik kanan. Kayaknya bukan di tata guna lahan, di SGKL-nya. Itu kalian klik kanan yang di fitur dataset tadi. Itu klik kanan, pilih new lagi, terus pilih yang topologi. Terus di next, ini namanya bisa diatur, next lagi. Terus ini mau up data apa yang dicek topologinya. Di sini kan yang poligon tata guna lahannya. Bisa yang lain juga, bisa langsung berkan, ada jalannya, ada titik-titik perumahan atau titik-titik pemerintahan, kayak itu bisa. Ini range itu artinya urutan datanya akan gimana. Tapi karena kita cuma satu, jadi ya udah default aja. Kalau misalnya punya 10 data yang buat 10, itu kan urutin tuh. Data mana yang akan punya fitur yang lebih fitur lebih tinggi untuk divalidasi. Ini rulesnya, tadi kan ada banyak. Ini karena polygon itu sebenarnya nggak cuma dua, nggak cuma overlap sama gaps, tapi ada hal yang lainnya. Cover tuh mesti cover atau enggak, punya boundary, punya batasan, punya poin di dalamnya, atau cuma punya satu poin di dalamnya. Tapi kita cuma pakai yang overlap sama gaps dulu untuk latihan kali ini. Oke, tinggal ditambahin jadi dua-duanya. Terus di next, terus finish. Yes. Nanti kalau udah dia akan muncul di sini di bawah fitur kelas tadi ada SGKL topologi ya, sesuai penamaan kalian lah. Tinggal kalian drag and drop lagi ke sebelah. Terus yes, ini gitu aja.
Tadi lagi. Nah, tahu dia error atau enggak dari mana, itu ada merah-merahnya. Misal yang ini itu artinya dia punya gaps, merah-merah ini. Ini juga dia overlap, dia tumpang tindih. Ini juga tumpang tindih kayak gitu. Ini juga tumpang tindih, banyak tumpang tindih lah pokoknya datanya. Terus cara memperbaikinya gimana? Untuk memperbaikinya pertama kan ke Windows, bukan Windows. Di sini klik kanan. Itu kalian nyalain dulu topologinya. Ya Windows bar-nya lah. Ini coba nyalain ulang. Ya misalnya bisa random di mana aja. Bentuknya kayak gini yang di atas ini pokoknya. Terus kalau udah tinggal diklik itu kalian editor dan dipilih dua-duanya ya, si topologi sama SHP-nya. Terus editor dan start editing. Nah, nanti si Windows topologi nyala. Untuk ngecek errornya ada berapa dan di mana aja, itu kalian bisa tekan yang error inspector yang paling sini kanan. Nah, terus di sini kalian cari aja. Di sini harusnya sama sih. Ada beberapa error. Aduh, ini ada yang baru masalahnya. Oke, nggak apa-apa. Misalnya ini yang overlap, tinggal ditekan aja, klik kanan, terus zoom to. Nih, yang ini artinya yang overlap itu yang hitam udah kepilih. Kalau di overlap, cara menghilanginya itu bisa dua, bisa kalian ngegabung atau menghapus. Tapi ya umumnya akan digabung aja karena output juga gak gede. Nah, kalau digabung itu akan harus pilih. Dia akan masuknya ke pemukiman yang sebelah kanan yang ada hijau ini, atau masuknya ke Tegalan. Ngeceknya gimana? Bisa kan gunain base mapnya. Misal di sini, base mapnya kurang jelas sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan areanya lebih coklat ya, artinya bisa masuk ke yang pemukiman. Jadi kita ke kanan ulang, di merge, masuk ke pemukiman, kalian pilih pilih yang pemukiman, terus tekan OK. Selesai, udah kegabung dia. Terus kalau kalian kayaknya punya akan 3 atau 4 itu aku lupa. Kalian ini selalu udah nyoba. Kalau untuk yang gaps itu kalian harus ngecek dulu nih. Misal gapsnya kayak gini, itu dihitungnya itu bukan gaps. Karena ya dianggapnya sebagai sekitaran itu jalan. Ini emang kosong aja. Nah kalau kayak gitu biar dia nggak ngebaca itu error, itu kalian bisa tandain sebagai pengecualian atau enggak mark as exceptions. Itu kalian lakukan terus sampai semuanya habis. Nah kalau untuk contoh yang gaps beneran ada nggak ya? Nggak ada. Ini error doang, ini exception. Ini lagi nggak ada nih. Bentar dong, cari dulu yang gaps beneran. Itu coba. Sebentar ya. Itu kayaknya udah selesai yang itu yang gapsnya, tinggal exception doang. Bisa di apa? Sebentar tadi tambahin ulang aja pakai yang di ini. Ini sudah ada set. Oh, sudah spesial lah. Untuk topologi juga kalian nggak bisa langsung dua jauh satu-satu. Next, select all, next, terus
Ini contoh yang dia gaps tapi bukan jalan. Jadi gaps itu ada di tengah-tengah poligon dan bentuknya garis. Ini ada dua. Jadi sebenarnya kalau kalian dari atas bentuknya kayak garis, tapi kalau kalian ngezoom banget itu harusnya ada gapsnya. Tapi kecil banget, nah kayak gini. Itu biasanya error kalau pas dieliminasi, kalau nggak pas kalian nge-merge akan muncul error gaps kayak gini. Kalau untuk gaps caranya gimana? Tinggal kalian klik kanan, tapi kalian buat create feature. Artinya kan ngebuat suatu SHP, bukan SHP sih, suatu data baru di tengah-tengah yang kosong. Kan ini kosong hitungannya. Kalian create feature, nah akan ada tabel di tengah sini. Tapi kan tabel itu belum ada datanya tuh, masih ya data kosong aja. Itu bisa kalian cek di sini, open table table. Oh, kosong lagi tablenya. Bentar. Ini ya. Bentar. Ini deh tablenya. Bentar, ini ngezoom banget. Tolong lah. Oh, nah, sebenarnya kayak gini. Jadi dia cuma ada data poligon doang sama data luasnya. Tapi dia itu masih nggak tahu itu ada data apa lah. Maksudnya dia akan masuk kemana. Nah, kita lihat ini ya, yang nol ini. Bisa kalian zoom dulu aja. Bentar, gede banget. Zoom tuh. Ini tadi. Itu kalian bisa pilih mau masukin ke yang kiri atau kanannya. Baik lagi acuannya apa ya? Acuannya dari foto udaranya. Ini dari foto udaranya. Ini kan lebih ke pemukiman, jadi masuknya ke pemukiman aja. Cara menggabungnya itu kalian pertama pilih dulu ini select fiturnya, tuh tekan save ya, save. Terus dipilih aja mau di mana. Terus ke editor pilih merge dan tekan OK. Nanti dia langsung tergabung kayak gitu. Udah, intinya itu aja kalau untuk yang ini. Nanti untuk hasilnya itu apa? Hasilnya tuh pertama kalian akan nge-SS si error inspektornya. Udah nggak ada error lagi. Jadi ya tadi kan kayak ada gaps bisa kalian exceptions, atau nggak kalau override bisa kalian merge. Kalau emang dia gaps beneran itu kalian bisa ngebuat fitur. Terus untuk data keduanya itu kan bisa nge-screenshot yang attributable. Tapi kalau bisa di fullin. Nih. Pokoknya full semua dan udah nggak ada yang nol lagi. Ini kan masih ada yang nol, nah itu kalau bisa udah nggak ada. Kan nolnya muncul lagi buat create fiturnya kayak gitu. Sudah sih, ada yang mau ditanyain? Ada. Bingung atau ya pasti bingung sih. Tadi coba aja dulu. Intinya harapannya kan bisa mengenal bukan banyak bentuk lain untuk penyimpanan datanya kayak gitu. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum, untuk kisi-kisinya sebentar. Di PPT nggak ada soalnya.